Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita hari ini. Siap-siap ya, karena kita bakal menyelami sebuah kisah detektif finansial di dunia nyata. Kita bakal bongkar rahasia pajak dari perusahaan-perusahaan multinasional raksasa. Ini bukan cuma soal deretan angka membosankan di atas kertas loh. Ini soal gimana uang miliaran dolar bisa pindah dari satu negara ke negara lain nyaris tanpa kita sadari. Uang yang ujung-ujungnya berdampak banget ke penerimaan pajak negara kita. Ya, uang yang mestinya bisa dipakai buat bangun jalan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Oke, mari kita mulai bedah misteri ini bersama-sama. Buat pemanasan, coba bayangin skenario ini. Kenapa sih ada perusahaan yang secara sadar dan sengaja malah pengen perusahaannya tercatat rugi? Aneh kan? Sangat berlawanan sama insting bisnis. Nah, biar lebih kebayang, kita pakai kasus PT Abadi Jaya Makmur di Indonesia. Perusahaan ini mengimpor komponen mainan dari perusahaan induknya sendiri, yaitu PT Abadi Jaya Esa di Malaysia. Di titik inilah misterinya mulai tercium. Mari kita telusuri apa yang sebenarnya terjadi. Kalau PT Abadi Jaya Makmur beli komponen ini di pasar bebas, harga wajarnya itu cuma $10 per buah. Tapi karena mereka belinya dari induknya sendiri di Malaysia, harganya tiba-tiba disulap jadi $30. Gila kan? Mereka sengaja bayar kemahalan buat bahan baku. Dampaknya, cabang yang di Indonesia ini keuntungannya jadi kecil banget atau malah tercatat rugi. Jadi mereka nggak perlu repot-repot bayar pajak lokal. Terus kemana untungnya? Untungnya udah secara rapi digeser balik ke Malaysia. Inilah inti dari permainan ini. Buat membongkar skema ini sampai tuntas, kita punya 5 langkah investigasi hari ini. Pertama, praktek manipulasi harga. Kedua, apa itu transfer pricing? Ketiga, aturan di Indonesia. Keempat, prinsip kewajaran. Dan terakhir, 5 metode kewajaran. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, praktek manipulasi harga dan apa itu sebenarnya transfer pricing. Poin krusialnya ada di definisi dari transfer pricing itu sendiri. Simpelnya gini, ini tuh kebijakan yang dibikin sama perusahaan untuk nentuin harga transaksi antar divisi mereka sendiri. Ini bisa terjadi di dalam negeri atau antar negara. Dan transaksinya juga nggak cuma barang fisik kayak mainan tadi ya, tapi bisa juga berupa jasa atau bahkan aset tak berwujud kayak royalti dan hak paten. Terus, apa sih motivasinya? Sumber kita mencatat setidaknya ada 7 tujuan utama di balik praktek ini. Jujur aja, beberapa tujuan ini sebenarnya sah-sah aja demi efisiensi operasional, misalnya buat ngatur arus kas atau ngevaluasi kinerja cabang. Tapi kalau kita perhatikan lebih jeli, tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan global dan mengurangi beban pajak, ini yang sering banget jadi motif utama untuk ngelakuin manuver penghindaran pajak secara agresif. Sekarang kita melangkah ke bagian kedua, aturan di Indonesia. Gimana sih hukum kita memandang praktik seperti ini? Kalau Anda mikir praktek ini udah pasti 100% melanggar hukum, Anda mungkin bakal kaget. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, praktek transfer pricing ini nggak secara otomatis dianggap ilegal loh. Praktek ini sebenarnya ada di area abu-abu. Selama masih mematuhi prinsip tertentu, mindahin harga antar cabang itu sah-sah saja. Garis tipis antara efisiensi bisnis yang legal dan penggelapan pajak yang ilegal itu cuma ditentukan sama satu kata kunci, yaitu kewajaran. Nah, ngomong-ngomong soal kewajaran, ini bawa kita ke bagian ketiga, prinsip kewajaran atau yang sangat dikenal dengan sebutan Arm's Length Principle. Sebelum nerapin prinsipnya, otoritas pajak harus tahu dulu siapa tersangka utamanya. Mereka mencari apa yang disebut dengan hubungan istimewa. Ciri-cirinya, kalau ada satu perusahaan punya saham lebih dari 25% di perusahaan lain, atau manajemennya dikuasai oleh pihak yang sama, atau bahkan ada hubungan keluarga sedarah antar direkturnya, nah bingo, mereka ini adalah target utama pengawasan. Kenapa? Karena di dalam hubungan internal kayak ginilah manipulasi harga itu paling gampang terjadi. Disinilah aturan emas perpajakan itu ditegakkan, yaitu Arm's Length Principle tadi. Prinsip ini nuntut satu hal yang absolut. Entitas bisnis yang punya hubungan istimewa tadi wajib ngelakuin transaksi layaknya mereka itu orang asing yang lagi bersaing di pasar terbuka. Nggak ada yang namanya harga teman, nggak ada diskon keluarga. Harganya harus wajar 100%. Terus gimana cara otoritas nentuin harga itu wajar atau enggak? Kita masuk ke bagian keempat, 5 metode kewajaran. Mari kita buka kotak perkakas para detektif pajak ini. Metode pertama, dan bisa dibilang yang paling ampuh, adalah CUP atau metode perbandingan harga. Metode ini ngebandingin harga transaksi internal perusahaan dengan harga pasar eksternal. Tapi ada catatan penting dari OECD nih. Otoritas pajak itu jauh lebih mengutamakan data internal dari perusahaan itu sendiri dibanding data pasar di luar. Alasannya simpel, perusahaan sering banget ngakalin data perbandingan eksternal biar sesuai sama kepentingan mereka. Biar lebih gampang perhitungannya gini.
Misal PT AAA jual bahan mentah ke pihak ketiga harganya 50 juta rupiah, plus biaya transport 500 ribu rupiah. Berarti totalnya 50,5 juta rupiah kan? Nah, kalau PT AAA jual barang yang sama persis ke anak perusahaannya sendiri, harganya juga wajib di angka 50,5 juta rupiah. Nggak boleh kurang dari itu. Hitungannya sangat lugas. Metode kedua namanya Resale Price Method atau RPM. Metode ini biasanya dipakai kalau si anak perusahaan perannya murni cuma jadi distributor. Jadi mereka beli produk dari perusahaan afiliasinya, terus langsung dijual lagi ke masyarakat tanpa ngasih nilai tambah yang signifikan ke produk itu. Logika ngitungnya begini, katakanlah si distributor ini ngejual barang ke publik harganya 20 juta. Kalau margin untung kotor yang normal buat perusahaan independen di industri itu adalah 20%, ya udah potong aja 20% dari 20 juta tadi. Hasilnya, harga beli awal yang wajar dari perusahaan afiliasi itu mestinya 16 juta rupiah. Kalau di laporannya mereka ngaku beli seharga 19 juta, wah, otoritas langsung tahu ada permainan transfer pricing ilegal di situ. Lanjut ke metode ketiga, Cost Plus Method. Ini cocok banget buat transaksi barang setengah jadi. Bayangin ada perusahaan bikin barang dengan modal awal 500 ribu rupiah. Kalau margin untung normal di pasar itu sekitar 50%, berarti harga jual yang wajar ke anak perusahaan afiliasi mestinya 750 ribu rupiah. Jadi, kalau otoritas pajak lihat mereka nge-charge sampai 900 ribu rupiah ke anak perusahaannya sendiri, itu udah jadi lampu merah kalau harganya sengaja digelembungkan. Tapi ya di lapangan kadang transaksinya jauh lebih ribet dari sekedar jual beli barang. Kalau udah begini pakai metode keempat, Profit Split Method. Misal total untung gabungan dua perusahaan afiliasi itu 300 juta. Kalau dilihat dari fungsi ekonominya, secara wajar PT AA harusnya dapat jatah 60% dan PT BB dapat 40%. Artinya, PT BB mestinya mencetak laba 120 juta. Tapi kalau PT BB ternyata cuma lapor laba 100 juta di buku pajaknya, petugas bakal langsung ngoreksi dan ngejar selisih 20 juta yang hilang itu. Kalau struktur perusahaannya luar biasa kompleks, ada variasi yang namanya Residual Profit Split. Ini dipakai buat perusahaan yang super terintegrasi, yang punya aset tak berwujud unik banget, contohnya kayak algoritma rahasia atau hak paten eksklusif. Langkahnya terstruktur. Pemerintah gabungin dulu semua labanya, nentuin untung dari fungsi rutinnya, baru deh bagi sisa labanya berdasarkan seberapa unik kontribusi masing-masing perusahaan. Metode kelima, sekaligus yang terakhir, adalah TNMM, atau metode laba bersih transaksional. Beda sama metode RPM atau Cost Plus yang tadi fokus ke laba kotor, metode Tamungkas ini langsung menukik ke laba bersih operasional. Ini senjata andalan kalau salah satu entitas punya kontribusi yang kelewat spesifik dan ribet, sampai-sampai susah buat dibandingin satu persatu produknya di pasar bebas. Cara kerjanya gini, misal ada pabrik farmasi yang tergabung dalam grup multinasional. Total biaya produksi mereka itu 65 juta rupiah. Berdasarkan riset pasar, pabrik farmasi independen sejenis rata-rata punya margin laba bersih operasional 10%. Ya udah, otoritas pajak tinggal ambil 10% dari 65 juta itu, terus ditambahin ke biayanya. Ketemu deh, harga transfer yang wajar wajib dipatok di angka 71,5 juta rupiah. Ini jadi titik akhir audit. Dan sampailah kita di bagian kelima, kesimpulan dari pembahasan kita. Kelima metode kewajaran tadi adalah benteng pertahanan kita. Kelima metode yang kita bahas tadi benar-benar jadi pilar utama buat ngelindungin penerimaan negara dari akal-akalan korporasi nakal. Tapi, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda mikir sejenak. Tiap hari, korporasi raksasa ini terus ngerekrut akuntan paling pinter di dunia buat nyari celah-celah pajak yang baru. Menurut Anda, mungkinkah regulasi di tingkat nasional suatu saat nanti bakal benar-benar kewalahan ngadepin inovasi penghindaran pajak dari korporasi mega global ini? Ini adalah permainan kucing-kucingan yang kayaknya nggak ada habisnya. Terima kasih udah ngikutin investigasi kita hari ini, dan sampai jumpa. Teruslah kritis ngelihat apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka.